Sobat Setara, balik lagi sama aku Naili dari Yayasan Setara. Kali ini kita akan ngobrol asik setara. Bersama siapa? Kali ini ngobrol asik setara berkolaborasi dengan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Kota Salatiga. Kolaborasi ini atau acara ini berdasarkan oleh Hari Menentang Pekerja Anak Dunia. Kayaknya langsung aja ya Sobat Setara. Aku mempersilahkan HMI dan tentu saja pembicara kita dari Setara, Mas N atau Mas Yuli Sulistianto. Pada mereka udah silakan. Dasarnya ketika kita berbicara soal pekerjaan, tentu ada indikator-indikator yang kemudian harus kita pahami, diantaranya adalah mereka yang tereksploitasi baik secara fisik maupun psikis, kemudian anak bekerja pada waktu yang panjang, gitu, kemudian hak atas pendidikannya, hak atas kesehatannya, keselamatan dan waktu luangnya terganggu atau terlanggar. Nah, ini indikator-indikator terkait dengan pekerjaan. Pekerja anak pasti akan berbeda dengan anak yang bekerja. Kalau anak yang bekerja, kita semua dalam proses masa-masa perkembangan, baik itu di usia SD, SMP, SMA, seringkali banyak membantu orang tua di rumah dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Nah, ini yang saya sebut kerangka membantu orang tua, kerangka pembelajaran atau pendidikan yang didorongkan oleh orang tua sebagai bagian dari pendidikan berbasis keluarga ini, tentu kami menyebutnya sebagai anak yang bekerja. Nah, definisinya adalah melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, belajar tanggung jawab, melatih kedisiplinan, dan tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Artinya, hak-hak mendasarnya itu tidak terpengaruhi atau tidak terlanggar. Ini ketika kita berbicara soal anak yang bekerja. Dua hal yang berbeda, jadi pekerja anak dan anak yang bekerja. Nah, proses ini kalau kita berbicara pekerja anak, yang saya sempat sampaikan di awal yaitu BPTA, bentuk-bentuk pekerja terburuk bagi anak, bisa dilihat melalui berbagai kategori, misalkan perbudakan, kerja paksa, dan dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, misalkan, kemudian produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang atau nafsa, masuk kepada pelacuran dan pornografi, serta di lingkungan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan moral mereka. Maka ini masuk dalam bentuk-bentuk pekerja terburuk. Nah, apa saja di sekeliling kita mungkin kita kenal yang namanya anak sebagai pemandu karaoke. Menurut kami itu juga risiko-risiko pekerjaan anak. Mereka yang bekerja di home industry, misalnya menjadi pengamplas mebel di mebler itu juga menjadi salah satu bagian. Mereka para pemecah batu, mereka penyelam yang bekerja di sektor kelautan dan lain sebagainya yang dianggap itu membahayakan, atau pada ruang-ruang prostitusi atau pelacuran. Ini sangat membahayakan bagi diri anak-anak. Nah, eksploitasi yang lain adalah anak-anak yang bekerja di jalanan, itu juga ada di ruang-ruang sektor sektor informal gitu. Nah, Republik Indonesia, Presiden Jokowi Dodo dan Pak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, tentu mereka punya satu respon terkait dengan bagaimana mereka mengarahkan tugas pokok fungsi kementerian terkait. Nah, kementerian terkait ini apakah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau kementerian berkaitan dengan tenaga kerja, kementerian sosial, dan lain sebagainya. Di dalam arahannya itu menyampaikan meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan, menurunkan tingkat kekerasan baik perempuan dan anak, dan berbagai persoalan-persoalan lain. Di antaranya yang ditekankan adalah soal angka pekerja anak. Bagaimana menurunkan pekerja anak. Karena ini menjadi salah satu bagian-bagian dari prioritas Presiden. Nah, perundangannya bisa kita lihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 2003 di pasal 74, kemudian ada keputusan Menteri nomor 200. Oke, siapa Pak? Mungkin barangkali teman-teman bisa menanggapi pancingan diskusi pertengahan materi ini dari Bapak Yuli. Apakah ada? Oke, mungkin Bapak sambil menunggu teman-teman, kalau dari saya itu ya Bapak, kalau saya melihat di Salatiga, saya sering banget melihat di lampu merah, itu banyak sekali, banyak anak-anak itu yang mereka dijadikan, entah itu dia itu
di dropship kah, dari suatu komunitas kah, atau dia individu kah, banyak dari mereka yang mereka itu disuruh jualan koran, lalu bahkan ada juga Pak, anak umur 5 tahunan ke bawah itu, mereka diajak, digendong oleh ibunya, dijadikan sebagai alat untuk meminta-meminta di lampu merah itu Bapak. Itu juga sering banget dan sering melihat di situ Pak, di lampu merah di Salatiga. Dan itu pun banyak sekali anak-anak itu yang dijadikan korban eksploitasi pekerja anak itu, kebanyakan itu mereka yang berjenis kelamin laki-laki Bapak. Ya, oke. Ya, saya pikir ini juga salah satu bicara soal pemetaan situasi ya. Jadi kalau yang Kak Farah sampaikan tadi, apakah anak-anak ini hak dasarnya terlanggar? Jawabannya adalah tentu iya, karena mereka kemudian meninggalkan pendidikannya. Apakah kemudian secara pengasuhan keluarganya mereka terabaikan atau terlanggar? Jawabannya iya, karena ruang-ruang pengasuhan ini tidak didapatkan, kualitasnya tidak didapatkan secara baik. Apakah kemudian kesehatannya ini akan terpapar? Jelas iya, gitu kan? Karena mereka ada di pinggiran jalan yang polusi udara, polusi knalpot dan lain sebagainya, ini juga akan membahayakan kesehatan anak. Kemudian pada waktu luang, dalam konteks waktu luang, ruang-ruang saat dia bermain dengan teman-teman sebayanya, ini kemudian akan terhilangkan. Nah, saya akan mengembalikan begini. Dalam konteks klaster di konvensi hak anak itu, khususnya di klaster 8, itu berbicara soal perlindungan khusus. Jadi langkah perlindungan khusus juga. Di antaranya dalam konteks kategori klaster ini berbicara anak yang tereksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual. Sehingga ruang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual yang kemudian meninggalkan hak dasarnya ini masuk di dalam kerangka AMPK, anak yang memerlukan perlindungan khusus di dalam kebijakan Republik Indonesia ini. Jadi menurut kami yaitu termasuk di dalam ruang-ruang informal di dalam pekerja anak. Bukan pada ruang-ruang mereka bekerja di pabrik, misalnya gitu. Tetapi sektor-sektor informal ini, ya kemudian ketika kita melihat data, ada di mana nih data? Kemenaker pasti nggak punya, karena itu bukan ruang-ruang wilayah kerja Kemenaker. Tetapi anak-anak, usia anak yang bekerja menjadi pelacur, mohon maaf, menjadi pemandu lagu, pemandu itu saya pikir ada masuk di dalam satu perusahaan-perusahaan tertentu, ya, yang intinya saya nggak tahu apakah pariwisata yang punya data, apakah kemudian yang punya data, atau sosial yang punya data. Tetapi fakta-fakta itu pasti kita akan jumpai pada ruang-ruang kerentanan. Itu sih Kak Farah, kalau kita berbicara soal situasi dan kondisi kerentanan pada ruang informal pekerjaan. Nah, tentu banyak faktor-faktor yang ini mendasarkan mereka ada. Di antaranya adalah apakah mereka berasal dari keluarga miskin sehingga waktu anak yang digunakan untuk bekerja menyebabkan hak yang mendapatkan pendidikan, bermain dan beristirahat ini menjadi berkurang. Apakah ini soal kemiskinan sehingga biaya pendidikan ketika ini ada di sektor swasta gitu, rendahnya pendidikan orang tua ini tidak mampu memberikan sepenuhnya atau kualitas pendidikan anak. Jadi yang berikutnya adalah ketidaksetaraan gender yang ada di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, tradisi dan budaya. Saya pikir ini ikut serta di dalam mempengaruhi penyebab pekerjaan. Selain itu terkait dengan kelemahan pengawasan di sektor informal yang tadi saya sempat sentuh gitu ya. Banyaknya jumlah pekerja anak sangat bergantung pada sektor permintaan di beberapa sektor seperti rumah tangga dan dunia hiburan yang tinggi. Rumah tangga itu bisa home industri, kalau mempekerjakan usia anak mungkin relatif murah bayarnya, misalkan gitu ya. Kemudian ketika ada di hiburan, ada satu mitos, wah kalau saya melakukan hubungan seksual dengan usia anak, maka akan menjamin saya awet muda, misalkan. Nah, mitos-mitos yang salah kaprah inilah yang saya pikir itu bisa menjadi salah satu faktor permintaan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang meletakkan kerentanan prostitusi pada anak itu mencoba menggiring atau mencari tenaga kerja atau pekerja anak masuk di dalam jaringan atau lingkarannya. Kemudian satu lagi adalah soal bencana alam maupun non alam, termasuk pandemi yang
telah kita lewati bersama-sama ini jelas akan berdampak keterpurukan perekonomian dunia yang menyebabkan banyak anak-anak terpaksa bekerja membantu orang tua mencari tambahan penghasilan. Ketika sistem pendidikan pada waktu itu daring gitu ya, daring, kemudian banyak pilihan-pilihan pekerjaan ketika orang tuanya sudah tidak dipekerjakan lagi, gitu. Istilahnya apa? Tidak dipekerjakan lagi itu diputus kerja ya, pada pemutusan pekerjaan. Betul. Nah ini yang saya pikir menjadi satu faktor penyebab. Nah tentu harus ada upaya strategi di dalam menurunkan pekerja anak. Harus menjadi satu komitmen secara bersama-sama. Bagi saya nggak peduli itu sebagai negara dalam hal inilah trias politika gitu ya. Mereka yang punya kewenangan dalam perundangan, kemudian pengawasan, anggaran, mereka yang kemudian mempunyai kewenangan untuk mendesain atau mengkonsep strategi, mereka yang melakukan pengawasan. Tetapi di sisi yang lain yang disebut dengan masyarakat, mulai dengan dunia usaha, dunia industri, mulai dari kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kemudian akademisi, teman-teman ini gerakan mahasiswa, misalnya kayak HMI katakanlah, dan berbagai kelompok-kelompok gerakan yang lain yang masuk di dalam akademisi atau kaum muda bergerak, itu penting untuk terlibat secara bersama-sama, tetapi harus melihat satu porsi saya berbuat apa. Jadi peranan-peranan yang terbagi ini untuk menghadirkan pihak yang berkewajiban dan pihak yang bertanggung jawab. Nah, diantaranya kalau menuju ke sana, saya kembali bertanya kepada rekan-rekan semuanya dalam konteks strategi ini adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu daerah itu apa? Apakah betul-betul zero pekerja anak di dalam upaya strategi penghapusan, atau kemudian meletakkan kualitas sumber daya manusianya seperti apa? Nah, ini menjadi salah satu output capaian, kalau boleh bermimpi kan begitu ya. Kemudian bagaimana dengan perundangan atau kebijakan serta penegakannya? Jadi harmonisasi perundangan ini bukan hanya di level internasional, nasional, tetapi di level daerah saya pikir penting untuk memperkuat sebuah komitmen-komitmen sumber daya manusia yang ada di daerah. Kemudian program seperti apa saja yang perlu ada dan dikembangkan? Ini bagian dari satu upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya deteksi atau pengurangan risiko, serta upaya jika sudah terjadi pekerjaan. 3 ruang ini, pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan langsung, pendampingan langsung ini menjadi sangat penting. Nah, SOP yang dikembangkan seperti apa? Standar operasional yang dikembangkan seperti apa? Siapa yang harus menjadi aktor pelaksana? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kelompok-kelompok yang ada ini, gitu kan? Kelompok-kelompok yang ada di sektor masyarakat itu seperti apa? Cuman kan harus ada Erwin Gotawanya ya, istilah saya. Erwin Gotawa berarti mereka sebagai leader, ya. Mereka yang meracik, mereka yang menskenario, gitu. Sehingga peran top manager di dalam proses-proses peta peta strategi gitu ya, atau peta jalan yang mau dikembangkan daerah itu betul-betul terpantau dengan baik. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan reflektif tadi saya pikir menjadi penting untuk menjadi satu diskusi bersama-sama. Ya. Jadi berkaitan dengan upaya yang tadi saya sampaikan adalah pengembangan sistem gitu ya, tentang perlindungan terhadap anak yang berisiko menjadi pekerja anak atau dalam pekerjaan berbahaya, tentu memerlukan langkah-langkah yang komprehensif. Mulai dari mana? Dari memetakan, mengidentifikasi. Jadi saya memancing mengidentifikasi. Kemudian melakukan satu asesmen, apa sih yang menjadi atas ketelanggaran haknya. Kemudian upaya, salah satunya adalah rencana mediasi, melakukan pelaksanaan remediasi, itu menjadi penting, dan upaya MONEF, yaitu monitoring dan evaluasi yang didukung oleh sumber daya yang memadai. Akses terhadap pelayanan, misalnya, kesiapan dan kecakapan pemberian, ini ngomongin soal keterampilan, dan bagaimanapun mendengarkan suara-suara anak atau pandang anak itu menjadi penting atas apa yang kita lakukan. Jadi, strategi pendekatan penurunan pekerja anak itu dikembangkan mulai pengembangan basis data pekerjaan sendiri, karena data menjadi penting. Data adalah sumber pijakan kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan intervensi, kemudian memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pekerja anak yang tadi sempat saya singgung berkaitan negara maupun sektor swasta,
kemudian mainstreaming isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak di kabupaten maupun kota, yaitu di tingkatan daerah. Jadi harus meletakkan bahwa menjadi penting, ini menjadi satu poin-poin yang menjadi prioritas. Mengembangkan pemantauan dan remediasi kasus pekerjaan. Jika kemudian ditemukan kasus-kasus pekerja anak, maka upaya-upaya cepat yang dilakukan ini seperti apa? Pengembangan model kembali ke desa gitu ya. Karena mau tidak mau ketika kita berbicara akar rumput itu ada di RT, RW, kelurahan, desa gitu kan. Nah, ruang inilah yang tentu sangat penting untuk dikembangkan sebagai model. Model apa? Model untuk memastikan anak-anak kita aman, memastikan pemenuhan hak anak itu menjadi bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga, tetapi peranan-peranan di sekeliling, termasuk pemerintahan kecil itu ada di desa atau kelurahan, meletakkan upaya, misalkan contoh ya, desa atau kelurahan ramah perempuan, peduli anak. Nah, mengkemas desa ramah perempuan, kelurahan ramah anak, ramah perempuan, peduli anak, ini juga menjadi satu bagian keseriusan, peneguhan komitmen mereka para aktor-aktor decision maker ya, pengambil kebijakan terkait atas lingkungannya. Nah, ini saya pikir strategi-strategi pendekatan penurunan pekerja anak seperti yang saya sampaikan. Nah, kemitraannya tentu adalah sebagai forum aksi tidak terbatas dan pada sekedar koordinasi. Koordinasi itu mudah terucap tetapi susah untuk dilakukan. Kemudian aktor kemitraan pentahelik yang saya sebut tadi, berbagai macam komponen kelembagaan gitu ya, sebagai entitas yang memang berbeda terkait dengan mandat dan kondisi-kondisi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan dibangun secara makro dan mikro. Jadi ada dua, secara yang besar dan secara mikro, secara tematik tentunya, yang saling terhubung dan terintegrasi pada semua level. Nah, prinsip sinergi dikembangkan bersama dan sebagai praktek baik sebuah prinsip sinergi, kemudian mau berbagi, semuanya penting, tidak saling menyalahkan, transparansi, dan yang tak penting adalah membawa keikhlasan. Nah, inilah strategi kemitraan terkait dengan stakeholder ya, bagaimana bersama-sama merespon pekerja anak. Nah, strategi advokasi kebijakan berarti mendorongkan lahirnya payung hukum, di mana di tingkat daerah ini harus dikuatkan komitmennya bersama stakeholder kunci sampai pada akar rumput yang saya sebut tadi, kelurahan maupun desa. Analisis data menjadi satu peta jalan aksi bersama, monitoring dan melakukan satu evaluasi, kemudian merancang kembali aksi-aksi berikutnya. Nah, di strategi penyadaran, jadi pendekatan sistem perlindungan anak dalam strategi kota layak anak atau kabupaten kota layak anak sampai dengan DKLA, desa kelurahan layak anak, kemudian desa kelurahan ramah perempuan peduli anak, ini menjadi satu kebijakan struktur bagaimana berperan menjalankan mandat, yakni cegah, tangkal, deteksi, dan tangani secara bersama-sama. Nah, tentu yang saya ucapkan tadi adalah pasti akan mempunyai satu hambatan dan tantangan. Itu sudah pasti. Nah, yang mungkin bisa kita lihat dalam konteks hambatan dan tantangan adalah seruan internasional tentang bebas pekerja anak yang diperingati di 12 Juni ini. Kemudian data adalah dasar penentu peta jalan sebagai strategi program. Koordinasi lintas sektor, hal yang sering dimunculkan dalam meletakkan strategi berbagi peran. Kemudian respon atau layanan pekerja anak di sektor informal dinilai masih lemah, isu pekerja anak belum menjadi ruang prioritas. Kemudian klaster perlindungan khusus di KLA, yaitu di Kabupaten Kota Layak Anak, tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus menjadi salah satunya adalah pekerja anak. Mau tidak mau, itu suka atau tidak suka, kita harus meresponnya. Kemudian fondasi lingkungan keluarga, ini tak kalah penting. Dalam pengasuhan menjadi pengaruh lahirnya pekerja anak, meskipun dalam masyarakat itu juga menjadi penting. Advokasi anggaran responsif anak belum terlalu mendapatkan ruang. Nah, dalam hal ini peran DPR, DPRD, kemudian mereka yang punya kewenangan atas anggaran gitu ya, atas eksekusi anggaran, kalau dalam kedinasan apakah itu Bapelitbang, Bapeda, ini juga menjadi hal yang penting, sehingga kekuatan program anggaran kemudian aksi itu betul-betul berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang mungkin bisa saya sampaikan sekilas terkait dengan merespon Hari Anak Stop Pekerja
pekerjaan anak, gitu ya. Jadi mari berjuang bersama-sama bahwa perjuangan ini harus kita lanjutkan. Kenapa? Bahwa anak-anak kita hari ini adalah masa depan kita besok. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam sehat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Mbak Farah. Terima kasih. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bapak. Oke, ini Bapak, kita izin untuk diskusi ya, Pak, nggih? Oke. Siap. Mungkin teman-teman, dari materi yang dipaparkan oleh Bapak Yuli tadi, apakah ada yang ingin kalian pertanyakan, yang ingin kalian diskusikan, atau Pak saya melihat kondisi sosial di sini kok tidak sama dengan yang ada ya, atau yang lain sebagainya. Mungkin silakan teman-teman, kita masuk sesi diskusi dengan Bapak Yuli ini. Monggo teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan jika ada. Ya, saya pikir semangat kita adalah semua di ruangan ini adalah sebagai guru ya, sehingga bisa berbagi atas informasi dan pengalaman. Ya. Begini Bapak, sembari menunggu teman-teman, saya juga ingin bertanya nih Bapak. Ya, silakan, Kak Farah. Begini, bagaimana dampak psikologis dari larangan kegiatan kerja anak terhadap apakah akan meningkatkan rasa keterpaksaan atau justru meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan? Seperti itu, Bapak. Saya agak terputus tadi, psikologi terus bisa saya ulangi ya, Bapak. Baik, siap. Bagaimana dampak psikologis dari larangan kegiatan kerja terhadap anak? Apakah akan meningkatkan rasa keterpaksaan atau justru meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan? Seperti itu. Oke. Ya, kita harus memulai dulu, kesadaran kita harus dibangun bersama-sama. Anak bekerja itu keliru atau tidak? Itu dulu. Itu akan berdampak buruk atau tidak? Jika kesadaran ini mampu kita bangun bersama-sama, oh iya ternyata ini memperburuk tumbuh kembang anak-anak saya. Yang semestinya mereka menjadi dunianya, yang menjalankan dunia anaknya, terhilangkan. Tetapi kalau ini tidak disadari secara bersama-sama juga akan susah di dalam menggarap strategi-strategi. Nah, bagaimana dengan satu psikologi mereka itu dalam anak-anak? Loh, anak-anak ini kan di dalam konteks masa tumbuh dan perkembangan. Nah, kita lihat pada usia-usia SMP, usia-usia SMA, tentunya kita mampu mengidentifikasi kira-kira pada usia itu tumbuh kembangnya seperti apa. Apakah memang betul-betul langsung pengen nyaman untuk bekerja, gitu kan? Atau memang kemudian bekerja itu karena satu keterpaksaan. Nah, kalau bekerja itu dalam konteks satu keterpaksaan, berarti itu kan tidak dikehendaki sebetulnya. Iya kan? Nah, karena saya kasihan sama orang tua saya miskin, orang tua saya tidak punya penghasilan. Pemaksanya adalah situasi dan kondisi, yaitu kondisi. Sekarang pertanyaan saya, yang bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat siapa? Hadirnya negara ini menjadi penting. Negara ini kan berkewajiban dalam konteks to respect, yaitu menghargai anak, to fulfill, yakni memenuhi hak anak, to protect, yakni melindungi anak, dan to promote anak. Menerjemahkan yang tadi saya sampaikan, pemenuhan, perlindungan, kemudian penghormatan itu perlu dikemas sedemikian rupa menjadi satu bahasa program, bahasa layanan, bahasa aktivitas, karena ini menjadi kewajiban mereka. Nah, ya sisi yang lain, apakah masyarakat akan diam melihat hal kayak gitu? Jika masyarakat diam, acuh tak acuh, atau melakukan satu pembiaran, ya itu separapilah. Loh, itu urusannya orang lain, bukan urusan keluarga saya. Nah, berarti tingkat kepeduliannya, tingkat sensitivitas kepekaan atas sesama masyarakat hidup bertetangga atau rukun bertetangga, rukun bersama ini mulai pudar. Kepedulian itu sehingga lulu gue kan itu. Nah, ini yang repot kalau kemudian dasar yang dipakai ini. Berbicara soal berdampak psikologi, ya pasti akan berdampak dalam konteks psikologi, karena bahasa tadi adalah bahasa keterpaksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung keterpaksaan. Itu kira-kira
kami ucapkan terima kasih sangat banyak sudah berkenan untuk mengisi materi dan diskusi pada sore hari ini, dan kami mohon maaf apabila ada kendala terkait sinyal dan lain sebagainya, dan mohon maaf juga apabila tutur kata saya juga ada yang salah kepada Bapak, kami mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join pada Zoom pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang kami dapatkan di sore hari ini, nah itu di desa, di pemuda dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin ini sudah sore, sudah mau jam 4. Saya cukup saja pada diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi ngobras asik Yayasan Setara dan Himpunan Mahasiswa Islam Kota Salatiga nih. Semoga ngobras asik tadi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Dan apabila tadi ada kesalahan-kesalahan mohon dimaklumi ya. Kami atas nama Yayasan Setara dan HMI Kota Salatiga mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Berjumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.